Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu rekan guru dan staf tata usaha yang juga sangat berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu di tempat ini guna melaksanakan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau diseminasi. Perlu saya sampaikan sebelum saya lanjut Bapak Ibu, ini adalah merupakan suatu tugas saya di program Guru Penggerak, yaitu kami tugaskan untuk mensosialisasikan apa yang sudah kami dapatkan di paket satu ini kepada teman-teman guru. Sekaligus saya juga ingin sedikit memberikan pengalaman saya selama saya menjalani pendidikan Guru Penggerak ini. Dan juga saya ingin tekankan bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, dan saya yakin di sini Bapak Ibu semua sudah banyak memiliki pengalaman dibandingkan saya, jadi saya juga belajar dari Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, jadi terima kasih untuk kesempatannya bisa datang di tempat ini untuk kita bisa saling berbagi, saling sharing bersama. Baiklah, saya akan mulai materi, yaitu tentang materi budaya positif. Perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang mengajarkan seni budaya, ya, mungkin tahu apa itu dimaksud budaya. Jadi budaya positif di sini adalah suatu kebiasaan yang berbau positif. Ya. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif ini perlu dibangun dimulai dari kelompok yang paling kecil, yaitu di kelas kita. Itu adalah kelompok paling kecil dalam sekolah kita. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan kita harus konsisten. Jadi kalau kita sudah memulai sesuatu dari nol, kita harus konsisten. Jangan nanti di tengah jalan kita berhenti lagi. Dan ini harus dilakukan oleh setiap stakeholder yang ada di sekolah kita. Materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita lanjut materi positif, disiplin positif, kita harus tahu dulu yaitu teori kontrol. Di sini ada teori kontrol. Kontrol ya, teori kontrol. Di sebelah kanan sana ada stimulus respon tentangnya, dan sebelah di sini adalah teori kontrol. Di sebelah sana dia menyatakan bahwa kebutuhan kita itu sama, dan ternyata menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ini sama dengan seperti di kelas kita. Kita tidak boleh menyamakan seluruh siswa kita itu sama. Jadi di kelas kita itu kita harus membedakan siswa. Semua siswa itu tidak sama, mereka berbeda. Ini menurut teori kontrol. Yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Mungkin saya bisa ambil benda ini, saya mungkin ada pertanyaan, apa pendapat Ibu tentang isu ini? Mungkin Bapak Ibu berbeda-beda semua pandangannya, seperti itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar cara pandang orang sama dengan cara pandang kita. Dan ternyata menurut teori kontrol, kita lah yang harus berusaha untuk memahami cara pandang orang.
Jadi kita tidak boleh mengubah cara pandang orang sama seperti kita. Kita yang harus mencoba belajar bagaimana kita memahami pandangan orang seperti itu. Yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Jadi misalnya siswa kita melakukan kesalahan, kita menjadi itu adalah perilaku buruk. Padahal tidak seperti itu. Menurut teori kontrol, semua perilaku siswa kita itu mempunyai tujuan. Walaupun perilakunya jelek, semua punya tujuan. Seperti itu. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi jangan biarkan orang lain mengontrol diri kita. Jadi diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata teori kontrolnya kita tidak bisa sama sekali mengontrol orang. Ya, seperti itu. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi saat kita gagal membujuk seseorang, kita melakukan pemaksaan. Itu salah. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus di sini adalah kesepakatan bersama. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, biasanya kita berpikir harus ada menang, harus ada yang kalah. Di sini model berpikir kita yaitu menang. Semua harus menang, tidak ada yang kalah. Seperti Bapak itu. Lanjut, makna kata disiplin. Menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang wajib kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Dari pernyataan ini kita bisa simpulkan bahwa ternyata disiplin itu adalah self-disiplin. Hanya kita yang bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka harus ada orang yang bisa mendisiplinkan kita. Makanya ada penguasa, ada aturan. Aturan inilah yang membuat kita disiplin. Nah sebenarnya selanjutnya yaitu nilai-nilai universal. Ya. Di sini nilai-nilai universal yang saya angkat adalah yang ada di kurikulum Merdeka Mengajar, yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Ini adalah nilai-nilai universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Dan sebenarnya Bapak Ibu banyak lagi nilai-nilai universal, seperti misalnya disiplin, kerjasama, jujur, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Semua itu adalah nilai-nilai dari universal. Lanjut kita ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Di sini Diana Dawson dalam bukunya, dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percayai. Saya mau tanya Bapak Ibu dulu, kira-kira dari 3 motivasi ini, manakah motivasi yang murid-murid kita lakukan? Misalnya kita menyuruh dia sesuatu, kira-kira dia melakukannya karena apa? Apakah takut hukuman, atau mendapat penghargaan, atau memang dia betul-betul dari dirinya sendiri? Kira-kira yang nomor berapa? Nomor 2, ingin mendapatkan pujian.
Mungkin banyak juga yang ingin menghindari hukuman. Ya. Kita berikan tugas tepat waktu dikumpul. Ya. Mereka tepat waktu kumpul karena mereka takut dihukum. Mungkin jarang sekali yang nomor 3 Bapak Ibu ya, jarang. Nah yang nomor 3 inilah yang kita ingin capai seperti sebenarnya. Ya, ada sedikit ya rata-rata takut hukuman dan takut yang ingin dipuji sama gurunya. Ya. Ya betul. Yang paling banyak itu nomor 1, takut dihukum sama gurunya. Ya. Kenapa begini dikasih masuk? Takut dicubit Pak. Yang saya seperti itu. Sekarang saya kembalikan 3 motivasi ini kepada Bapak Ibu sendiri dengan membaca pertanyaan. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran dari kepala sekolah, tidak dipuji juga kalau datang tepat waktu, tidak dipuji, tidak diberi penghargaan. Apakah kita akan tetap datang tepat waktu? Apakah misalnya presensi tidak ada? Apakah kita akan datang tepat waktu ke sekolah? Lambat sedikit. Ya. Tergantung kondisi. Ya. Ya. Saya tahu semua Bapak Ibu niatnya adalah memang dari tulus dari hati untuk datang tepat waktu. Nah, tapi ada kendala-kendala yang sedikit-sedikit ya, gitu ya. Oke. Iya, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sudah saya bagikan tadi materinya, bisa Bapak Ibu lihat. Apa perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kita dua saja. Kira-kira apa perbedaannya hukuman sama konsekuensi, Bapak Ibu? Apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Resiko dari apa yang dilakukan? Tidak disiplinnya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Ini kalau menurut saya konsekuensi atau hukuman itu adalah bagian dari konsekuensi. Tapi konsekuensi belum tentu berupa hukuman. Ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada siswa yang mengotori kelas, kita suruh disapu, konsekuensi. Ada siswa mengotorkan kelas, kita suruh keliling lapangan, hukuman. Itu hukuman. Tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau konsekuensi dia belajar dari kesalahannya. Kalau hukuman tidak sama sekali, bahkan dia menyakiti siswa. Ini pun saya lakukan sendiri sebelum saya ikut ini. Jadi saya sendiri mencerminkan diri saya, oh ternyata saya salah selama ini. Ya. Jadi kalau ada siswa tidak kerja PR, suruh keliling lapangan, itu salah Bapak Ibu. Ya. Kalau siswa tidak kerja PR, suruh kerjakan sampai selesai. Siswa terlambat datang, jangan dihukum, berdiri depan, angkat kaki telinga, berikan dia waktu lebih untuk belajar, untuk mengajar ketertinggalannya. Itu baru namanya konsekuensi. Kalau hukuman kita berikan perlakuan yang tidak sesuai dengan perbuatannya, seperti itu. Ya. Kalau begitu kita baca dulu kasus yang pertama. Ya Pak. Hukuman ini tidak perlu diterapkan. Iya. Bahkan sama sekali tidak perlu, tidak perlu Pak. Iya. Karena dia itu identitas gagal. Kita menjadi gagal. Kita mau membuat siswa kita menjadi identitas yang sukses dan disiplin. Kasus pertama, Nabil datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Nabil sudah sering terlambat. Tanpa pikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Nabil dan menyuruh berlari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Tindakan apakah yang Pak Hasan terapkan? Hukuman atau konsekuensi? Ya, ini adalah hukuman karena perlakuannya tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabil. Kasus kedua, Budi terlambat 10 menit mengikuti pelajaran olahraga. Murid-murid yang lain telah melakukan pemanasan dan sedang bermain bola basket. Pak Sidik melihat Budi terlambat hadir.
dan mengatakan bahwa Budi harus keliling lapangan 2 kali. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Ya, jadi ini adalah konsekuensi. Betul Pak. Ya. Kebetulan temannya sudah pemanasan, dia disuruh lari untuk pemanasan juga. Jadi adalah sebuah konsekuensi. Sama-sama terlambat Pak, tapi yang kedua ini dia sesuai dengan perbuatannya. Nah sekarang, apakah efektif jika memberikan penghargaan, pujian, atau reward kepada siswa? Apakah efektif Bapak Ibu kita berikan penghargaan, pujian kepada siswa? Mungkin ada yang bilang efektif, ada yang tidak. Ya. Kalau pandangan saya, efektif dalam jangka waktu pendek itu efektif Bapak Ibu. Ya, sangat efektif untuk jangka waktu yang sementara. Ya. Jika berkelanjutan ini tidak baik Bapak Ibu. Nanti siswa mau bergerak kalau cuma dipuji, kalau tidak ini tidak bekerja. Ya, itu ya. Beberapa juga kekurangan dari penghargaan yaitu merusak hubungan. Biasa di antara anak-anak, satu kita puji, yang lain iri. Ya, seperti itu. Satu kita puji, yang lainnya iri. Jadi merusak hubungan di antara mereka. Ini juga ternyata bisa membuat orang merasa bersalah. Misalnya, sekarang kan sudah tidak ada sistem perankingan Bapak Ibu. Biasanya kalau ranking 1-2, itu mereka bersaing. Misalnya si A ranking 1, si B akan menyesal. Kenapa bukan saya ranking 1? Itu adalah membuat mereka merasa bersalah. Jadi menurut saya pemberian penghargaan, pujian atau reward bisa kita lakukan, tapi jangan keseringan dan jangan dalam waktu yang panjang. Untuk satu kegiatan boleh. Jangan setiap kelas kasih hadiah, kasih pujian, ya. Nanti dia terlena dengan pujian tersebut. Ya. Lanjut yang terakhir, nanti ini saya jelaskan di paling belakang. Bapak Ibu sudah sering dengar kata restitusi atau belum pernah? Baru dengar Pak. Kalau adik Pak Alfi pernah dengar restitusi? Ya, kan Pak Alfi sudah ikut cakap kemarin. Bapak pernah dapat dengar restitusi? Ya, restitusi ya. Jadi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi restitusi ini kita sama anak-anak berkolaborasi bagaimana mereka bisa memecahkan masalah mereka sendiri. Jangan dimarahi Bapak Ibu, jangan dihardik, jangan dikritik. Kita bersama-sama cari jalan keluarnya sama anak tersebut. Kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut? Ya. Ini yang salah satu bentuk dari budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja, aturan kelas, kata petik kelas? Kenapa harus keyakinan? Coba kita jawab pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat naik motor? Kenapa kita pakai helm kalau naik motor, Bapak Ibu? Supaya aman, selamat, ya, betul. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kemarin pada saat pandemi, kenapa kita harus pakai masker, Bapak Ibu? Terhindar dari virus. Ya. Berarti yang pertama itu adalah nilainya tentang keselamatan, yang kedua nilainya adalah kesehatan. Nilai inilah Bapak Ibu yang kita jadikan keyakinan. Nilai keselamatan dan nilai kesehatan. Kalau Bapak Ibu dalam hatinya yakin bahwa pakai helm itu selamat, pasti pakai helm. Dia tidak ada peraturan pakai helm, pasti kita akan pakai helm. Okay. Kalau Bapak Ibu yakin kalau pakai masker itu bisa menghindarkan kita dari virus, pasti pakai masker.
tanpa ada peraturan, ya. Itu namanya keyakinan kita. Makanya kita ubah aturan kelas, kata tertib kelas menjadi keyakinan kelas. Kita bersama siswa kita harus betul-betul yakin dengan nilai-nilai yang kita ingin terapkan di kelas. Ini adalah langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Saya sudah sedikit memulainya dengan kelas yang saya ajarkan. Ini juga cocok untuk wali kelas. Bapak Ibu yang wali kelas bisa menerapkan ini setiap awal pembelajaran kelas. Setiap yang pertama itu keyakinan kelas itu dia lebih bersifat abstrak Bapak Ibu ya. Dia itu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Misalnya saling menghormati antar teman, itu pernyataan universal. Saling menghormati sesama manusia, pernyataannya universal, tidak terlalu rinci. Pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibentuk dalam bentuk positif. Nanti ada langkah-langkahnya. Jadi setiap pernyataan keyakinan kelas harus bentuknya positif, tidak boleh negatif, karena nanti yang tertanam di otak anak-anak itu kata-kata negatif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan karena kita punya aturan misalnya 20 kita tempel di dalam kelas terlalu banyak Bapak Ibu. Paling banyak itu 3 sampai 7. Ya, 3 sampai 7. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan ya. Kita harus melihat kondisi sekolah kita, kondisi psikologis anak-anak kita, dan kita bisa mengambil kira-kira nilai-nilai apa yang bagus kita terapkan di kelas kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah kita buat keyakinan kelas dan tidak cocok, kita bisa ubah. Kita bisa mengubahnya Bapak Ibu. Ini yang kita akan perdalam, yaitu prosedurnya Bapak Ibu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemarin cara saya bagikan ke semua anak-anak sticky notes. Satu saya bagikan. Silakan tulis aturan kelas yang ingin kalian terapkan. Ada yang tulis mau bawa HP, dilarang terlambat, dilarang ribut, dilarang mencukur rambut, boleh baju di luar, banyak Bu. Bebas terserah. Itu curah pendapat namanya. Kita kasihkan mereka berpendapat aturan apa yang ingin mereka terapkan di kelas mereka. Terus mencatat semua masukan-masukan siswa di papan tulis. Kemarin saya tempelkan juga sebuah karton. Situ mereka tempel. Setelah mereka tulis, ditempel semuanya. Tempel. Terus susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Seperti kemarin di kelas saya, ada dilarang pinjam-pinjam kamus, ada itu. Diubah Pak menjadi positif. Siswa harus membawa kamus. Positifnya itu. Jadi tidak boleh kita gunakan kata-kata dilarang, tidak boleh. Karena itu yang tertanam di otak anak-anak. Kita ubah menjadi yang positif. Terus tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemarin itu ada 30 siswa, berarti ada 30 kertas. Kalau ada yang sama kita cabut saja. Kalau yang mendekati cabut saja supaya semakin kecil. Di kemarin dari 30 bisa 8 saja yang tersisa, yang sudah mewakili semuanya. Terus setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Kemarin juga saya ambil kertas selembar, tulis nama dan tanda tangan semua siswa, dan mereka sepakat untuk menyepakati keyakinan kelas mereka. Bertanda tangan. Ini bukti kita juga nanti. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas
bisa diletakkan di dinding kelas. Saya kemarin tidak letakkan karena saya belum buat format yang rapinya. Kemarin masih acak-acakan, jadi belum saya tempel di kelas mereka. Jadi inilah Bapak Ibu prosedur kita membuat keyakinan kelas. Bisa dimulai dari wali kelas dulu. Ya. Kita bisa sepakati dengan anak buah kita, kira-kira nilai apa yang kita ambil untuk diterapkan di dalam kelas. Lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5, Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival atau bertahan hidup. Yang kedua ada belonging atau cinta dan kasih sayang. Yang ketiga ada freedom, kebebasan. Yang keempat ada fun atau kesenangan. Dan yang kelima ada kekuasaan atau power. Seperti yang sudah saya bilang tadi Bapak Ibu, setiap apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita itu semua ada alasannya. Semua ada alasan, setiap perilaku siswa ada alasannya. Misalnya terlambat, suka mengganggu teman, mereka semua punya alasan kenapa mereka melakukannya. Ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi dari 5 ini. Saya kasih satu contoh Bapak Ibu. Misalnya siswa A suka mengganggu temannya, suka mengambil bekal temannya pada saat makan siang. Siswa A, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi Bapak Ibu? Ada siswa A yang suka mengganggu temannya makan siang. Diambil bekal temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi dari 5 ini? Senangan. Bertahan hidup. Ya. Makanya kita perlu untuk mencari tahu alasan apa apa alasannya dia mengganggu temannya. Pertama, kalau alasannya dia lapar, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kalau dia lapar. Kalau alasannya dia karena dikasih bekal, temannya perhatian sama dia butuh cinta dan kasih sayang. Ya. Jawabannya bilang tidak, Ji. Ya. Kalau dia alasannya bilang bekal itu saja juga, bukan cari bekal yang lain, kebebasan. Dia ingin mencoba yang lain. Kalau alasannya karena dia suka lihat temannya iseng-iseng, dia ketawa-ketawa, kesenangan. Nah, kalau dia bisa membuat temannya takut, kekuasaan. Jadi kita harus tahu dulu apa alasan anak-anak kita melakukan sesuatu, baru kita bisa kasihkan perlakuan Bapak Ibu. Ini 5 kebutuhan dasarnya anak-anak. Kita lanjut. Ya, ini adalah bagian yang penting, yaitu restitusi. 5 posisi kontrol, bisa Bapak Ibu lihat di kertas di sini ada 5 posisi kontrol. Ya. Mungkin kalau tidak bisa terbaca, bisa dilihat di kertas Bapak Ibu. Ya. Di situ ada 5 posisi. Posisi pertama itu sebagai penghukum. Posisi kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini adalah identitas gagal. Apakah Bapak Ibu berada di sini? Penghukum dan membuat siswa merasa bersalah? Ada. Selanjutnya ada identitas berhasil, tapi di luar orang yang kontrol kita, bukan kita yang kontrol diri. Namanya teman. Guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Dan yang keempat ada guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir ada identitas berhasil yang kontrol diri sendiri, namanya manajer. Sekarang Bapak Ibu bisa jawab sendiri dalam hati, kira-kira saya ada di posisi mana? Apakah saya penghukum? Saya membuat orang merasa bersalah? Saya sebagai teman kepada siswa? Saya pemantau atau saya manajer?
Kadang-kadang semuanya. Oke. Rumah berubah-ubah terus. Sesuai situasi. Sesuai situasi. Tapi yang kita harapkan semua situasi harus bisa menjadi manajer, paling tidak pemantau lah, pemantau. Penghukum itu penghukum, sedikit masalah langsung diberikan hukuman, langsung diberikan bisa perlakuan verbal juga, ucapan, bisa langsung dengan perbuatan. Itu namanya penghukum. Langsung kita judge anak-anak. Bodoh kok. Ya, seperti itu. Itu penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, ya, ini juga biasa kita bilang kepada anak kita, bapak kecewa sama kamu. Seharusnya kamu bilang seperti ini, bapak kecewa, kamu mengecewakan bapak. Nah, kita membuat siswa itu merasa bersalah. Ya. Jadi di sini siswa akan merasa rendah diri, bukan rendah hati pak, rendah diri. Mereka merasa oh saya ini diriku tidak dipercaya lagi oleh guru saya karena saya sudah bersalah. Nah, sedangkan tadi yang penghukum, kita menyakiti anak-anak, kita menyakiti mereka tanpa kita sadari, ya, kita sudah menyakiti hati siswa. Yang ketiga itu teman. Ya, di sini kita sebagai teman, misalnya kita menyuruh siswa melakukan sesuatu, kita membujuk, ayolah lakukan nih untuk ibu ini, untuk kamu juga. Nah, kita sebagai teman. Nah, di sini kita lemah, tidak mandiri. Ya, di sini kita tidak jelas kita ini disiplin atau tidak, karena kita sebagai teman. Bagaimana kita sebagai teman? Ya. Yang keempat pemantau. Nah ini dia lebih ke peraturan. Apa peraturannya? Apa hukumannya? Ini guru-guru yang ketika ada kesalahan langsung lihat apa aturannya. Terlambat apa aturannya? Bawa HP apa aturannya? Semua mulai aturan. Kan dia pemantau, hitung-hitungan Bapak Ibu. Sementara kalau manajer, kita mengajukan pertanyaan. Yang saya bilang tadi, kalau ada kesalahan kita bertanya dulu kepada siswa. Ya. Apa yang mendasari dia melakukan perbuatan tersebut? Ya. Di sini kita menguatkan pribadinya, tidak menjatuhkan pribadi mereka, tapi kita membuat siswa lebih kuat. Ya. Kita mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri mereka. Jadi itu 5 posisi kontrol kita. Saya juga waktu jujur saya biasa sebagai penghukum sebelumnya, tapi setelah 2 bulan saya jalan ini, saya sudah mulai ke teman dulu. Saya hindari yang 2 ini, penghukum sama pembuat rasa bersalah. Coba dulu Bapak Ibu, jangan ada kesalahan langsung menghukum, coba hindari. Coba kita sebagai teman saja dulu, ya, ataupun sebagai pemantau. Ada kesalahan langsung kita kasihkan apa aturannya. Kalau bisa sebagai manajer, ada kesalahan, kita bertanya dulu sama siswa. Kita harus cari tahu apa masalahnya, sama-sama mencari solusinya. Ini dia segitiga restitusi. Bagaimana kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Bagaimana cara kita menghadapi anak-anak bermasalah yang zaman now. Mungkin kita kemarin karena menurut kita itu sudah paling bagus nih, kita berikan hukuman dan ternyata tidak untuk anak-anak sekarang Bapak Ibu. Namanya adalah segitiga restitusi. Inilah segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang perlu kita lakukan untuk menghadapi siswa yang bermasalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang tadi yang sudah bikin, ya. Keyakinan kelas yang tadi yang kita bikin, apakah mereka yakin atau tidak, itu kita pertanyakan lagi. Nah, kita yang pertama menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Dia ingin kebutuhannya tercapai tapi tidak sesuai dengan norma-normanya, tidak sesuai. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kalau ada anak-anak yang bermasalah, langsung ditanya bisa seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita kembalikan identitasnya. Jangan membuat anak-anak yang salah semakin salah. Kita bilang tidak apa-apa nak kalau salah, tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Oke.
ada berkelahi, tidak apa-apa. Terlambat, oke tidak apa-apa nak. Bapak juga sering terlambat dulu di sekolah. Oh langsung ada itu dirinya, tidak salah sih kayaknya. Dia kembali percaya diri. Oh iya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Bapak juga dulu sering berkelahi di sekolah, sering bolos. Bapak juga biasa bolos. Jadi anak-anak itu oh iya tidak aneh jadi. Nah, terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi. Ya, kita ingin mencari solusinya. Seperti kemarin di kelas 9E, pada saat upacara ada beberapa tidak hadir. Pas masuk belajar datang semua, saya panggil semua, duduk di sini, satu-satu. Apa alasannya? Ini Pak, lambat bangun, begadang. Saya bilang, oh Bapak juga begadang tadi malam. Iya, jadi mereka timbul oh tidak bersalah ini. Bapak juga begadang, tapi Bapak kan datang cepat kok. Iya, seperti itu. Kita menstabilkan dulu identitas anak-anak. Jangan ada kesalahan. Kau kenapa lambat? Oh, bingung, baru tahu. Begitu bos kau tahu, tidak boleh bagus. Kita stabilkan dulu. Karena biasa kalau kita beremosi, campur emosi, jadi tidak ketemu. Kita sebagai guru bisa menstabilkan dulu emosinya anak-anak. Distabilkan, ya seperti itu. Dengan kata-kata seperti ini, ya. Bisa kita terapkan. Kita juga tidak ada emosi nanti di kelas. Jadi setiap ada yang bermasalah, kita distabilkan dulu identitasnya. Setelah dia mulai merasa tenang, stabil, kita validasi tindakan yang salah. Apa kesalahannya? Bisa begini. Misalnya siswanya Akuam kenapa? Tahu tidak kenapa panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Atau tahu Pak? Tahu kenapa? Kenapa? Bicara nih. Pak saya tidak ikut upacara. Oh, okay. Pasti ada alasan tak tahu upacara? Iya Pak ada. Ada apa alasan Pak? Pak lambat kembali bangun. Oh ya lambat bangun. Okay. Jadi sini kita validasi tindakan yang salah. Kalau itu salah, jangan membuat kayak yang dilakukan itu salah. Kita bisa seperti ini. Kalau berkelahi itu nak baik atau tidak? Tidak baik Pak. Tidak baik. Kita tanya lagi. Terus kalau tidak baik, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Pak, saya nanti minta maaf sama teman saya. Saya akan berpelukan sama teman saya dan minta maaf. Kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan siswa. Ya, seperti itu. Saya akan tunjukkan ya tadi yang skrip itu ada skrip dialog saya dengan 2 orang siswa. Sekarang Bapak mau tanya, pasti bisa punya alasan sampai membuka buku catatan. Saya tidak bisa menjawab soal ujian Pak, karena saya tidak belajar, itu alasannya. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa saya tidak belajar semalam? Saya kasihkan main HP dan nonton Pak, itu alasannya. Baik, apakah kalian masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran? Ingat Pak, nilai apa itu? Jujur dan bertanggung jawab. Ini adalah keyakinan kelas, jujur dan bertanggung jawab. Makanya tidak boleh banyak-banyak Bapak Ibu, sedikit saja tapi bisa berdampak kepada anak didik kita. Misalnya menghargai teman, disiplin, jujur, bertanggung jawab. Itu adalah nilai keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Lanjut. Ya. Yang sudah ada di tangan teman-teman, ya. Kali langsung diskusi apakah ini? Oke, bisa Pak. Karena ada semua tahu. Baik. Jadi di sini adalah 2 kasus yang sudah saya angkat dengan penerapan segitiga restitusi. Dengan penerapan segitiga restitusi itu, ya. Belum sudah mulai. Ini adalah kasus pertama. Jadi kita ketika bermasalah dengan siswa, panggil ke siswa Pak, menghadap kita, ya. Jangan berdiskusi dengan siswa dengan teman-temannya, karena dia akan merasa malu. Kami tempat mata dengan siswa ketika ada siswa yang bermasalah. Ya. Jadi ini adalah
Langkah terakhir yang saya ambil yaitu melakukan sertifikat restitusi. Kalau kasus kedua ini siswanya bermain bola di kelas pada saat jam kosong. Ini ya. Jadi itulah pemaparan nanti dari saya berbagi tentang budaya positif. Tadi ada beberapa demikianlah materi yang saya sampaikan pada sore hari ini. Selanjutnya kita buka sesi diskusi. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Kalau tidak bisa kita saling sharing saja. Terima kasih. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya ulangi dulu. Jika ada siswa yang bermasalah, siapakah yang seharusnya menindaki siswa tersebut? Oke, baik. Jadi jika ada siswa yang bermasalah di sekolah kita lihat dulu posisi siswanya dia di mana. Kalau dia dalam kelas dan ada guru yang mengajar, itu tanggung jawab dari guru yang mengajar. Dia harus menindaki siswa tersebut. Kalau di misalnya istirahat dan semua siswa di luar kelas, itu adalah tanggung jawab dari wali kelas atau guru yang pada saat itu dekat dengan dia, berada di lokasi tersebut. Misalnya siswanya berkelahi di musola, di situ ada misalnya ibu muri yang mendaki, ya. Dan setelah itu bisa langsung dihubungi wali kelasnya ke guru BK ke kesiswaan ke kepala sekolah. Jangan langsung kita ada masalah langsung kepala sekolah, tidak boleh. Jadi masalah siapa guru di situ yang berperan, dia dulu. Setelah itu baru kita arahkan ke wali kelasnya. Kalau di level wali kelas sudah selesai tidak boleh dibawa lagi ke BK. Tapi kalau misalnya masih bermasalah, silakan dibawa ke BK. Di BK tidak selesai, dibawa ke kesiswaan. Kesiswaan tidak selesai, dibawa ke kepala sekolah. Kepala sekolah yang menentukan terakhir seperti itu. Ya, mungkin ada tambahan Bapak Ibu, saya ada tambahan, silakan. Atau pertanyaan lain? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Dewi, Pak Mulyadi. Dan inilah yang menjadi tugas kita semua sebagai guru. Saya kira ada tadi hal yang menarik tentang terkait hukuman dan konsekuensi dan lain restitusi. Restitusi itu kan istilahnya cara seperti yang Bapak bicarakan, kesimpulannya bagaimana cara menetralisasi itu. Yang paling menarik itu hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi tidak ada masalah, jadi persoalan itu. Walaupun antara konsekuensi dengan hukuman itu adalah ya, nah, istilahnya satu ini tidak bisa istilah begitu. Yes. Kemudian ini misalnya anak-anak yang berkelahi. Saya di kelas itu Pak Mulyadi ini berbagian ya. Saya di kelas yang saya ajar itu ada dua keyakinan kelas yang saya buat. Seperti ini ternyata hari ini dibahas ya, berbiasa dibahas di depan. Ada dua Pak. Yang pertama itu kehadiran, yang kedua itu etika moral. Ini dua. Tapi sebenarnya kalau dijabarkan itu, tetapi ya itu tadi sudah disampaikan ini. Utamanya nih anak-anak yang mau berkelahi ini agak. Kalau untuk lakukan satu kali tetap dimediasi seperti itu tadi, kemudian hidupnya tetap dimediasi seperti itu, lalu kapan berakhirnya? Kapan kira-kira itu ya berakhir? Oh ya seterusnya atau bagaimana?
Ya, saya jawab Pak ya. Iya, iya. Jadi kalau satu kali siswa tersebut berkelahi, kita melakukan segitiga restitusi. Ya. Selesai. Berikutnya dia berkelahi lagi. Nah, berarti di sini dia tidak meyakini keyakinan kelasnya. Oke. Terus bagaimana langkahnya? Kita lakukan lagi Pak. Kita lakukan lagi segitiga restitusi, tapi bukan hanya kita. Misalnya kita adalah guru mata pelajaran. Kita bersama-sama dengan mungkin wali kelas atau guru BP mendaki-nya. Mungkin kalau tidak sendiri tidak bisa, kita bersama-sama dengan guru BP dan wali kelas. Kira-kira kalau seperti itu tindakan apa? Misalnya pemanggilan kepada orang tua. Itu. Mungkin pertama kita kan memberikan dulu penguatan kepada anak, tidak diberikan hukuman sama sekali. Ya. Setelah itu mereka melakukannya lagi, baru kita berikan tindakan, tapi tindakannya tidak menghukum Bapak. Jangan dikasihkan hukuman. Kita berikan pemanggilan orang tua dulu. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Jadi hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas di kelas 2. Apakah anak tahu apa itu keyakinan kelas? Ya. Jadi Bapak jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kalau anakku sebelum makan cuci tangan tidak? Kenapa cuci tangan? Takut? Takut kuman, takut kotor ya. Jadi kita menjaga apa? Kebersihan nilai yang dimaksud dengan keyakinan. Coba anakku tidak yakin bahwa itu bersih, mungkin tidak cuci tangan sebelum makan. Karena kalian yakin bahwa mencuci tangan sebelum makan itu adalah bentuk dari kebersihan, makanya kalian cuci tangan. Sama seperti di kelas kita. Ada namanya nilai menghargai sesama. Bagaimana contohnya cara menghargai sesama? Perilakunya? Menghormati, saling toleransi. Bagaimana caranya kita menjaga disiplin di kelas? Contohnya datang ke kelas tepat. Jadi kita akan membuat aturan-aturan di kelas kita dan kita yakini bisa kita terapkan di kelas. Jadi Bapak akan membagikan kertas ini untuk kalian isikan. Silakan curahkan semua apa yang ingin kalian terapkan, keyakinan apa di kelas kalian. Siap? Siap.
menentukan 7 keyakinan kelas yang kita akan terapkan di kelas kita. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan untuk keyakinan kelas. Perkenalkan, nama saya Komarit Suma dari kelas 8C. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Suci Alfika Azari M dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Kadai Destini dari kelas 8C. Saya merasa senang. Senang sekali. Saya senang sekali. Sekali lagi. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Agar bisa bertanggung jawab. Agar bisa menghargai teman. Agar bisa menjadi lebih baik.